Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Vira Anta Channel. Semoga sahabat-sahabat semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya sahabat-sahabat semuanya, saya hari ini mengundang teman saya sendiri dan kita akan berbincang-bincang soal perubahan dia ya, yang dulunya itu seperti apa dan sekarang seperti apa, yang menjadikan sebuah hobi menjadi pekerjaan dia. Dulu itu kayak gimana, nanti kita tanya-tanyakan ya. Langsung aja ya sahabat-sahabat, saya panggilkan dia. Ya, ini namanya Mbak Hana, panggilannya Mbak Hana Lestari, panggil Hana aja ya. Hana. Iya Mbak Hana, gimana sehat? Alhamdulillah. Sehat walafiat ya, sehat selalu ya. Ya Itu ampun. harta yang berharga. Sekarang tambah ini aja ya, alim ya. Lebih intinya kan ibu rumah tangga, jadinya lebih ke diam di rumah gitu loh. Oh, jadi ibu rumah tangga langsung Ibu berubah rumah drastis tangga kayak gini. Jadi saya tuh mau bertanya nih, dulu kan kamu tuh kan hobinya ini ya, di dunia hiburan kan. Terus kenapa sekarang bisa sealim ini sih gitu? Sealim ini gitu. Kalau untuk apa sekarang mungkin karena ya waktunya lah, kan semua itu ada masanya. Jadinya semua itu butuh perubahan. Jadinya kalau sekarang mungkin ya semakin bertambahnya umur, jadinya mungkin saya berpikir untuk lebih baik lagi gitu loh. Jadi kedepannya menjadi lebih baik lagi ya pasti ya. Belajar lebih baik lagi. Tapi emang umurnya udah berapa sih? Seumuran ya sama saya mungkin ya. Kepala 3. Oh, kepala 3, banyak banget kepalanya ya. Masuk tua ya. Terus semenjak kapan ini bisa seperti ini gitu? Dulu kan nggak kayak gini gitu kan, dulu kita ketemu masih tahun-tahun berapa gitu ya, masih kita umur berapa ya? Lama banget gitu kita nggak jumpa, terus pas tiba-tiba ketemu itu sahabat, jadi dia udah seperti ini gitu. Ya apa itu namanya, bukan ya sebelum menikah sih sebenarnya udah ada pemikiran mau berubah, terutama ke hijab ya, cuma mungkin belum yakin 100%, jadinya ya pelan-pelan gitu. Cuma setelah menikah lebih mempelajari tentang gimana itu wanita, kewajiban wanita seperti apa, jadinya belajarlah sedikit gitu, jadinya seperti ini. Alhamdulillah ya bisa menjadi lebih baik lagi, dan ya, saya meskipun belum sempurna cuma pengennya ya lebih udah baik lagi. gitu. Sama kok Mbak, saya juga masih belajar menjadi lebih baik lagi. Ini aja berhijabnya itu ya apa adanya. Sama, saya juga semua masih belajar, semua itu kita belajar, gak mungkin kita itu langsung kan gitu, langsung baik menjadi orang yang baik sekali, gak mungkin. Semua itu proses, jadi kita harus menikmatin proses itu. Mau kayak gimana, mau kita dibilang kayak gimana gitu kan, yang penting hati kita yakin untuk belajar lebih baik lagi, apalagi tentang agama kan gitu. Betul. Tapi kan dulu itu Mbak Hana ini seorang apa ya, kerjanya hobi ya, kita mau ulik-ulik itu sahabat. Hobinya dulu itu kenapa bisa dijadikan pekerjaan? Emang hobinya apa ya? Kita tanyakan sahabat. Kalau untuk hobi itu pertama ya karena apa ya, awal-awal itu kan suka musik awal, jadi suka dengerin musik apapun itu setiap pagi atau apa. Kalau nggak dengerin musik itu rasanya hampa gitu loh. Jadi kok bisa seperti itu? hampa, nggak tahu kenapa. Jadi kalau ada musik itu kayaknya semangat gitu, meskipun apa dalam pekerjaan atau apa, kalau nggak ada lagu itu kayak ada yang kurang gitu loh. Udah ini ya, musik itu udah melekat di hati mungkin ya. Musiknya apa ini? Macam-macam. Awalnya sih itu ya, jadi hobinya itu dengerin musik. Nah terus setelah itu juga ada apa ya namanya, bawaan dari
ibu kali ya, jadi bawaannya itu tarian. Oh, menari. Kalau kalau ibu dulu itu tari tradisional menguasai, cuma kalau nurunnya ke aku mungkin bukan tradisionalnya, mungkin ya karena apa ya, ya pokoknya nari lah. Ternyata setelah diasah itu lebih ke modern gitu, kalau tradisional kurang. Cuma pernah. Kenapa nggak belajar tari tradisional aja, Mbak? Ya pernah belajar pernah. sih, cuma mungkin ya kalau tradisional kan tingkat kesulitannya lebih tinggi. Nah itu kalau modern mungkin kita bisa meningkatkan kreativitas lebih lah, jadi bisa intinya itu apa, kita bisa mengembangkan kreativitas kita sendiri. Kalau modern loh ya, kalau tradisional kan ada pakem-pakemnya gitu. Jadinya kalau bakat dari saya sendiri itu kalau untuk tradisional masih kurang gitu. Jadi cocoknya lebih ke tari apa nih? Kalau aku genrenya itu ke seksi hip hop. Oh, seksi hip hop sahabat. Kalian tahu nggak seksi hip hop sahabat? Saya nggak tahu. Seksi Itu kayak gimana sih? Kalau seksi hip hop itu bukan maksudnya mengarah yang negatif loh ya. Bukan yang seksi-seksi atau gimana ini? Kan seksi hip hop itu karena yang dominannya kan wanita. Nah, wanita itu kan pandangannya kita kan lebih indah gitu loh. Nah, terus kalau hip hopnya sendiri kan tahu itu tarian yang datang dari barat gitu loh. Kalau dari barat berarti intinya tingkat kreativitasnya kan tinggi, kita bisa lebih bebas berkreasi gitu loh. Jadi dari hobi situ nari-nari itu bisa dijadikan kerjaan. Jadi aku ya sukanya ya, jadi itu sukanya cari koreo sendiri, ngaca Gitu terus, sahabat. terus habis itu ngaca terus habis itu ternyata ngumpulin koreo, akhirnya ketemu teman-teman yang sefrekuensi, akhirnya bikin tim akhirnya ditawarin pekerjaan. Kalau ada event di lapangan kayak event motor atau apa, kita dikasih job lah dari situ gitu. Oh, jadi hobi yang bisa menjadi pekerjaan itu seperti itu. Terus kalau misalnya pernah nggak menjadi guru les tari gitu? Pernah. Oh, pernah. Cuma guru les tarinya yang anak-anak kecil ya. Kalau yang dewasa itu mungkin tingkat kesulitannya juga lebih tinggi. Jadinya kan aku sendiri kan otodidak ya, nggak ada yang ngajarin gitu loh. Maksudnya nggak ada guru privat atau saya pernah les tari sebelumnya, nggak pernah. Jadinya ya semampu saya aja. Tapi akhirnya kan kemarin sukses kan ya, sampai banyak sampai sampai punya tim gitu kan. Ya punya tim gitu ya, sesama temen lah kita bekerja bareng dalam dunia hiburan. Terus kenapa bisa meninggalkan pekerjaan itu? Ya, Karena udah menikah. Jadi perubahan ini setelah menikah bisa menjadi lebih baik. Kalau belum menikah nggak jadi lebih baik dong, Mbak? Ya mungkin itu namanya tergantung itu sih. Tergantung hidayah juga. Oh, berarti Mbak ini telah mendapat hidayah, sahabat. Dalam mungkin kan karena rumah tangga kita juga punya anak atau apa, jadi kita lebih fokusnya di rumah, di keluarga gitu loh. Kalau untuk rezeki kan bisa cara lain dari suami mungkin ya kan. Jadi didikan suaminya benar, sahabat, mendidik seorang istri yang di jalan yang benar gitu maksudnya. Kalau di dunia hiburan itu kan dari pakaian kita tuh kan terbuka ya, sangat terbuka gitu kan. Iya, kesannya maksudnya kebanyakan kan terbuka di dunia hiburan. Terus kenapa bisa menetapkan diri sekarang tuh tertutup sekali gitu? Ya mungkin kalau dulu dari saya tadi kan, kalau untuk segi agama ya itu kurang mempelajari gitu, kurang merenungi gimana sih wanita itu kayak gitu kan. Kalau kadang aku mikir gini, kenapa sih kok ada yang berhijab, kok ada yang enggak gitu. Jadinya saya itu langsung berpikir waktu itu ya, waktu kalau sudah berhenti dan banyak merenungi itu, saya berpikir gitu, mencari kenapa kok
kok berhijab ya, jadi saya cari-cari apa namanya pencerahan lah pencerahan gitu loh. Jadi wanita itu kenapa kok harus berhijab, nah itu kuncinya gitu. Dan kalau sudah memahami kuncinya itu pasti insya Allah orang mengerti, apalagi kan wanita, dan itu wajib, bukan apa namanya, bukan sunnah atau apa. Jadi wanita itu harus berhijab gitu. Wanita harus berhijab, sahabat. Jadi saya juga baru belajar juga sih. Sama-sama belajar. Kenapa sih buru-buru cepet nikah gitu? Padahal kan di usia yang masih belum tua ini sih kan masih enak tuh bekerja gitu, punya penghasilan sendiri yang lumayan gitu kan. Ya positif bagi saya, jadinya sampai saya masuk agensi model itu wis kebanggaan buat Oh saya. iya sih. Oke, ya udah Mbak Hana, terima kasih udah mau mampir di channel saya. Nanti lain waktu kita bertemu lagi, bincang-bincang lagi, Oke, ngobrol-ngobrol siap. lagi. Ya udah ya sahabat, saya akhiri sampai di sini. Kalau ada salah kata saya minta maaf, dan kalau ada kurang-kurangnya saya juga minta maaf. Dan kalau ada yang mau ditanyakan lagi tentang dunia hiburan, kalian bisa tulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.